Yang pertama, pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Tema yang kedua, sumber daya alam dan energi. Tema yang ketiga, tentang pangan. Tema keempat, tentang agraria. Tema kelima, tentang masyarakat adat. Dan tema yang keenam, tentang desa. Ya, persiapannya seperti biasa, baca-baca visi misi, baca-baca searching berita. Menyerap aspirasi dari warga. Ya, itu doang ya. Mas ya. Gampang, nggak usah pakai strategi. Saya biasa diskusi tadi, nggak usah pakai persiapan juga. Saudara, bicara soal debat keempat, isu pangan jadi salah satu topik yang disinggung pada tema debat malam ini. Ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Misalnya, dalam 3 tahun terakhir produksi beras dalam negeri cenderung stagnan. Kita akan lihat bagaimana datanya, saudara. Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2021 produksi beras dalam negeri mencapai 31,36 juta ton. Lalu pada 2022 menjadi 31,5 juta ton dan pada 2023 mengalami penurunan menjadi 30,9 juta ton. Angka-angka ini tentu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras di Indonesia yang rata-rata mencapai 30,2 juta ton per tahun. Ujung-ujungnya, saudara, impor jadi jalan yang diambil pemerintah untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras. Kalau kita lihat dari data BPS yang mencatat 2021 pemerintah telah mengimpor beras sebanyak 407,7 ribu ton. Di tahun 2022 angka impor beras naik menjadi 429,2 ribu ton dan tahun 2023 jadi angka tertinggi impor beras dalam 5 tahun terakhir, yakni 3,5 juta ton. Ada tentunya banyak faktor yang membuat wajah pertanian kita terlihat tidak baik-baik saja, seperti ancaman perubahan iklim, regenerasi profesi petani, dan alih fungsi lahan pertanian. Dan saudara, Indonesia juga dihadapkan dengan tantangan transisi energi dari mulai bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Sejauh ini ketergantungan dengan batu bara untuk pembangkit tenaga listrik masih tinggi. Data dari Kementerian SDM mencatatkan realisasi bauran energi batu bara tahun 2020 mencapai 66,3%. Tahun 2021 66,01% dan di 2022 meningkat 67,21%. Sebaliknya, realisasi energi terbarukan masih jauh, tak sampai seperempat dari batu bara. Dan bicara juga soal salah satu upaya pemerintah untuk ketahanan energi adalah mendorong transisi penggunaan kendaraan listrik. Kalau kita lihat pada tahun 2023, saudara, pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi untuk pembelian motor listrik sebesar 7 juta rupiah untuk kuota 200.000 unit. Sementara untuk mobil listrik, pemerintah memberikan insentif pengurangan pajak pertambahan nilai 10% untuk 35.900 unit. Itu tadi kita sudah bahas bersama bagaimana tema debat malam ini. Akankah visi misi dari para calon wakil presiden bisa menjawab sejumlah tantangan tadi